Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah email marketing. Oke, sekarang sudah pertemuan keempat ya ternyata ya. Oke, lalu di pertemuan keempat ini kita akan belajar tentang gimana caranya membuat WordPress website gitu. Kenapa sih kok lupa, ini kan mata kuliah email marketing, kenapa belajar WordPress gitu kan. Oke, jadi kita nggak bisa jauh dari website gitu. Jadi di pertemuan kali ini saya akan mencoba overview saja tentang gimana sih membuat sebuah website dengan menggunakan WordPress tanpa coding. Jadi tentunya teman-teman di sini akan belajar sedikit banyak tentang gimana membuat website tanpa perlu ngoding seperti itu. Dan itu kan ngoding kan hal yang ditakutin gitu kan oleh beberapa apa istilahnya komunitas, bahwa ketika kita mau bikin website itu susah, harus bayar developer dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar gimana caranya membuat website tanpa coding. Oke. Selanjutnya, apa sih itu WordPress gitu kan? Nah, WordPress itu istilahnya sebuah platform di mana kita bisa membuat website dengan sangat mudah seperti itu. Terus pertanyaan gini, benarkah saya harus menggunakannya untuk membuat website? Jawaban singkatnya adalah ya benar. Kenapa? Karena WordPress ini sudah digunakan sekitar 455 juta website di seluruh dunia gitu. Wah, banyak juga ya. Jadi intinya adalah jika teman-teman mau bikin website apapun jenisnya, dan tentunya teman-teman gak bisa coding, jawaban saya adalah WordPress bisa menjadi pilihan terbaik untuk dipakai oleh teman-teman dalam membuat website. Jadi WordPress itu sebenarnya dulu ditemukan di tahun 2014 dalam istilahnya dalam bentuk content management system ya, artinya kita sebutnya sebagai sebuah aplikasi gitu. Aplikasi itu dirilis ke tahun 2004 sebenarnya. Sebagai sebuah CMS itu, WordPress itu bisa membantu teman-teman membuat sebuah website hanya dengan istilahnya drag and drop seperti itu. Nah, hal lain yang bisa didapatkan di sini adalah teman-teman punya banyak fitur yang bisa diterapkan di sana. Salah satunya menata tampilan, menambahkan tema, lalu memberikan plugin-plugin tertentu yang tentunya di email marketing ini akan sangat dibutuhkan ketika kita mau menginstal tools-tools pihak ketiga di website kita seperti itu. Lah, pertanyaannya, WordPress ini bayar nggak Pak license-nya? Gratis. Karena apa? Karena ini bersifat open source atau dikembangkan oleh sebuah organisasi yang kita sebut sebagai wordpress.org. Terus pertanyaannya gini, Pak, saya dulu pernah bikin website di WordPress, apa websitenya? Gitu kan, bla 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 .wordpress.com. Nah, beda ya teman-teman. Kalau wordpress.com itu adalah sebuah blog di mana teman-teman hanya bisa menuliskan artikel di sana. Nah, kalau WordPress itu terbagi menjadi dua. Yang satu adalah wordpress.com, yang satu wordpress.org. ORG ini adalah sistem CMS-nya tadi yang bisa kita install secara terpisah untuk membangun website di website masing-masing atau website kita di sebuah hosting yang kita miliki seperti itu. Nah, terus kalau wordpress.com itu apa sih Pak? WordPress.com itu adalah sebuah hosting atau sebuah istilahnya website di mana kita bisa membuat sub website atau di bawahnya website di hosting mereka. Jadi kita pakainya tetap wordpress.com seperti itu. Nah, kita seolah-olah bisa bikin blog di sana atau bikin website tersendiri di sana tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun seperti itu. Tapi sayangnya adalah dengan menggunakan wordpress.com ini, yang mungkin teman-teman di kuliah sebelumnya juga pernah mencoba wordpress.com ini, itu banyak memiliki keterbatasan, mulai dari kita nggak bisa install fitur dan juga resource-nya juga terbatas seperti itu. Lalu yang mau saya tawarkan di sini adalah wordpress.org. Apa itu? Nah, wordpress.org ini adalah sebuah website yang menyediakan platform WordPress secara gratis yang kita sebut sebagai CMS tadi, yang bisa kita download lalu kita install di dalam di dalam hosting kita gitu. Seperti hosting yang telah kita beli gitu kan. Hosting itu apa sih Pak? Hosting itu adalah seperti sebuah tanah gitu. Kita beli tanah nih. Beli tanah, sebuah petak tanah berapa meter persegi kan, seperti itu tanah. Lalu dan juga
nggak cuma hosting saja, kita harus beli istilahnya domainnya. Seperti domain itu apa? Alamatnya di mana, itu seperti itu. Jadi WordPress ini akan kita install di tanah kita, seolah-olah kita beli bangunan yang sudah jadi, kita taruh di sana, skemanya kerangkanya kita taruh sana, mau kita bikin seperti apa, monggo, seperti itu. Nah, ini cara yang banyak digunakan untuk membuat website pada zaman sekarang ini agar tampilan website menjadi lebih profesional, seperti itu. Oke. Terus kita akan belajar membuat website dengan menggunakan wordpress.org gitu. Overview saja ya untuk pertemuan kali ini. Terus apa saja sih fungsi dari WordPress itu? Nah, fungsinya awalnya adalah hanya untuk menunjukkan tulisan-tulisan secara sederhana atau artikel-artikel sederhana seperti blog, diary, hingga dokumen online gitu. Tapi saat ini WordPress sudah berkembang menjadi wordpress.org, di mana hadir sebuah aplikasi CMS yang bisa kita install di dalam hosting kita atau tanah kita, seperti yang kita beli di dunia maya atau di internet, seperti itu. Oke. Lalu fungsi WordPress itu untuk apa aja sih Pak? Jadi WordPress itu kita bisa fungsikan untuk membuat website sebuah perusahaan contohnya. Nah, website perusahaan ini contohnya teman-teman punya perusahaan nih, punya PT nih, atau punya sebuah brand nih. Teman-teman pengen membangun website yang menunjukkan bahwa produknya teman-teman apa saja, lalu koleganya teman-teman siapa saja, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa juga membangun website portofolio menggunakan WordPress ini. Portofolio kenapa penting sih? Nah, teman-teman di sini tentunya sebagai mungkin ya kedepannya bisa menjadi seorang konsultan atau konsultan bisnis gitu. Nah, nama teman-teman bisa dibangun dalam sebuah portofolio website untuk istilahnya untuk mempromosikan diri teman-teman di website tersebut. Karena mungkin teman-teman punya sertifikasi A, B, C, D gitu kan. Lalu teman-teman sudah bekerja sama dengan perusahaan A, B, C, D ya, seperti itu. Tunjukkan prestasi teman-teman di sana untuk meningkatkan rate daya jual teman-teman, seperti itu. Lalu WordPress juga bisa dimanfaatkan untuk membuat forum. Jadi kadang kan kita melihat seperti Kaskus, seperti itu. Zaman dulu ada Kaskus untuk forum-forum seperti untuk kita share tanya jawab, seperti itu. Nah, ada juga forum-forum kayak stack question gitu kan, seperti itu, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa membuat itu menggunakan CMS dari WordPress ini, tentunya tanpa coding gitu loh. Kenapa? Karena dulu mau bikin website itu seperti website sederhana saja, teman-teman harus membuat per baris, seperti itu. Gambarnya taruh sini, taruh situ, itu harus berbaris, seperti itu. Nah, dengan WordPress ini teman-teman tinggal pakai saja, install saja, lalu teman-teman bisa buat website, salah satunya website forum seperti yang ada di ini, salah satu contoh forum yang ada di Niaga Hoster, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya apa? Teman-teman bisa buat juga toko online di sana. Toko online bisa Pak pakai WordPress? Bisa. Kenapa? Karena sekarang WordPress bisa kita install banyak hal, atau kita sebutnya aplikasi-aplikasi plugin, tools-tools seperti Mailchimp, seperti itu, dan lain sebagainya gitu, kayak WooCommerce gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman juga tentunya bisa membuat website berita ataupun blog di sana. Contohnya akan kita pelajari di slide selanjutnya. Oke. Lalu kelebihan WordPress itu apa sih? Yang pasti hemat biaya. Kedua, instalasinya itu mudah. Karena apa? Karena tinggal drag and drop seperti itu. Jadi banyak juga penyedia hosting itu mereka sudah menyediakan juga khusus untuk WordPress, seperti itu. Lalu yang keempat, ketiga, update-nya praktis. Kenapa update? Karena untuk menanggulangi serangan hacker. Lalu kaya akan fitur tambahan dari plugin yang tentunya bisa mau diotak-atik mau jadi apa, mau jadi website apa, kita bisa pakai di WordPress ini, seperti itu. Lalu tampilannya juga mudah diatur. Kenapa? Karena kita bisa nginstal tema sesuai dengan keinginan kita. Banyak nanti tema-tema yang bisa kita install di sana, antara
yang berbayar ataupun yang gratis seperti itu. Yang tentunya yang penting juga nih, ini adalah ramah mesin pencarian atau optimasi mesin pencarian, atau kita sebutnya sebagai SEO, Search Engine Optimization. Biar apa? Biar website teman-teman berada di puncak paling atas di search engine, seperti ketika diketik sesuatu hal yang berhubungan dengan website teman-teman. Lalu ramah perangkat mobile, artinya mau dipakai di aplikasi manapun, dia otomatis akan terintegrasi dengan baik. Lalu juga bisa dihubungkan dengan berbagai layanan pihak ketiga seperti itu, seperti pembayaran, penjualan, pengiriman, dan lain sebagainya. Lalu bantuan juga mudah didapatkan, karena apa? Karena forum-forumnya juga makin banyak sekarang seperti itu. Lalu tentunya dia juga memiliki kelemahan dong, gak cuman kelebihan aja. Kelemahannya apa sih? Yang pasti yang pertama itu kalau teman-teman gak pakai istilahnya provider domain ataupun penyedia alamat domain seperti Niaga Hoster ataupun dari ID Web Host ataupun dari hostingers gitu kan, itu atau kita pakai domain sendiri, itu perlu instalasi manual. Lalu sampai sekarang masih menjadi sasaran hacker. Kenapa? Karena dia open source, jadi gampang untuk dihack. Lah masalah kalau gampang dihack berarti bahaya dong? Enggak, karena setiap secara rutin WordPress akan melakukan update secara yang bisa kita terapkan secara otomatis di sistem kita. Lalu yang selanjutnya harus jeli memilih plugin. Kenapa? Karena meskipun plugin dan juga tema kita bergratis, bisa jadi itu menjadi celah untuk hacker bisa masuk dari sana. Lalu yang keempat tentunya kecepatannya akan berkurang seiring penggunaan. Semakin banyak penggunanya akan semakin turun, semakin drop seperti itu. Seperti komputer atau aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, ini kita tunjukkan contoh aplikasi dari website WordPress. Nah, salah satunya website perusahaan ini ada di Walt Disney. Jadi website yang Walt Disney itu dia menggunakan WordPress, teman-teman. Lalu ada juga salah satu website portofolio dari dari Min Love Cat. Ini adalah portofolio sebuah web designer dari Singapura. Mereka juga menggunakan WordPress gitu di web portofolio mereka. Lalu ada juga forum online. Ini dari forum bantuan WordPress juga, nggak usah jauh-jauh ya. Karena forum bantuan WordPress saja pakai WordPress pasti gitu. Lalu ada juga toko online. Nah, salah satunya punyanya Bata. Bata adalah salah satu penjual atau salah satu produsen sepatu di Indonesia seperti itu. Dia menggunakan toko online dia itu juga pakai WordPress, teman-teman, seperti itu. Lalu ada juga nih website berita yang cukup besar ya di dunia, Times. Dia menggunakan WordPress juga untuk aplikasi website mereka seperti itu. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa kalau teman-teman ingin membuat website dengan mudah, apalagi nanti tujuannya untuk kita terapkan di email marketing, saya sarankan menggunakan WordPress. Kenapa? Akan sangat sederhana untuk diterapkan dan juga mudah dan tentunya murah. Kenapa? Karena nanti banyak platform-platform yang menyediakan hosting dan domain, maksudnya menyediakan hosting dan domain gratis. Domainnya gratis, kita cukup bayar hostingnya saja. Dan ada yang bisa berbayar cuma 1 bulan saja untuk percobaan, seperti itu. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Kalau ada yang ditanyakan, kita bisa tanyakan ke Google Classroom ataupun melalui WhatsApp group. Oke, demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.